Menguak misteri Jung Java, kapal hebat Nusantara yang bikin bangga bangsa lain takjub. Indonesia atau kita kenal dengan Nusantara di masa lampau memang merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan luas. Kondisi ini membuat bangsa Indonesia sejak dahulu kala dikenal sebagai pelaut handal. Bahkan ternyata sebuah catatan sejarah mencatat bahwa para penjelajah samudera asal Nusantara sudah melintasi sepertiga bula dunia jauh sebelum era Laksamana Cheng Ho dan Columbus. Walaupun dari penelitian orang-orang Tionghoa sudah melaut 500 tahun sebelum Masehi dengan mengembangkan berbagai jenis kapal, namun hingga abad ke-7 peran mereka sangat kecil dalam dunia pelayaran di laut lepas. Kehandalan nenek moyang kita terungkap melalui catatan keagamaan Ising tahun 671 sampai dengan 695 Masehi dari Kanton ke perguruan Nalanda di India Selatan. Catatan tersebut menyebutkan bahwa ia menggunakan kapal Sriwijaya, negeri yang saat itu menjadi penguasa lalu lintas laut di perairan selatan. Bukti lain juga diungkap oleh seorang pelaut asal Portugis, Diego de Couto, dalam buku De Asia yang terbit pada tahun 1645. Ia menceritakan bagaimana kehebatan para pelaut Jawa. Mereka mendapati penduduk Tanjung Harapan saat itu berkulit coklat seperti orang Jawa pada umumnya. Lalu apa yang membuat pejuang-pejuang laut dari Nusantara bisa begitu jauh dan tangguh dalam mengarungi samudera di muka bumi ini? Mungkin jawabannya adalah kapal Jung Java, konon kapal tangguh yang hingga sekarang masih menjadi misteri tersebut adalah kendaraan khas orang-orang Nusantara ketika menjelajah lautan. Misteri kapal perang Nusantara ini sendiri sedikit terungkap dari catatan para pelaut Portugis yang sudah mencapai wilayah Asia Tenggara pada awal tahun 1500-an. Saat itu mereka mendapat kawasan ini didominasi dengan kapal Jung Java. Kapal tersebut dipergunakan para orang Jawa pesisir untuk bisa melintasi jalur rempah-rempah yang sangat penting saat itu. Jalur rempah-rempah tersebut membentang antara Maluku, Jawa, Malaka sebagai kota pelabuhan. Kala itu otomatis Malaka dikuasai oleh orang Jawa. Bukan hanya berkunjung atau transit, orang Jawa di sana banyak yang menetap sekaligus menjadi regulator perdagangan internasional. Tukang kayu dari Jawa dikenal sangat terampil dalam membuat galangan kapal di kota pelabuhan terbesar di Asia Tenggara tersebut. Bukti kehandalan para tukang Jawa tersebut di bidang pelayaran juga tergambar dalam sebuah relief di Candi Borobudur yang menggambarkan perahu bercandi atau disebut juga dengan kapal Borobudur dengan 3 atau 4 layar sebagai Jung Jawa. Kata Jung digunakan pertama kali dalam perjalanan biksu Odriko Jumal, John Han dan Marigolo dan Ibnu Batuta berlayar ke Nusantara awal abad ke-14. Mereka memuji kehebatan kapal Jung Jawa raksasa sebagai penguasa laut Asia Tenggara. Teknologi pembuatan Jung tak
jauh berbeda dari karya kapal Borobudur. Seluruh badan kapal dibangun tanpa menggunakan paku. Kapal Jung Java terbesar dari Kerajaan Demak, bobotnya mencapai 1000 ton, yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Nusantara untuk menyerang armada Portugis di Malaka pada tahun 1513. Bisa dikatakan kapal Jung Nusantara ini disandingkan dengan kapal induk di era modern sekarang ini. Teknologi kuno bangsa Indonesia yang canggih di zaman dahulu kala, para nenek moyang kita sudah menemukan banyak penemuan yang terbilang canggih. Tapi sayang sekali banyak orang Indonesia sendiri tidak menyadarinya. Hilangnya kapal Jung Java dari sejarah Indonesia Jung pada abad ke-15 hingga 16 tidak hanya digunakan pada pelaut Jawa. Para pelaut Melayu dan Tionghoa juga menggunakan kapal layar jenis ini, juga memegang peranan penting dalam perdagangan Asia Tenggara masa lampau. Diperkirakan Jung Jawa menghilang dari jejak perairan Nusantara karena adanya invasi besar-besaran Belanda dengan VOC-nya dan juga keengganan para raja penguasa Jawa dalam memaksimalkan perdagangan daerah pesisir kala itu.